Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Pada awal tahun 2026, dunia tiba-tiba kembali diguncang oleh isu yang selama puluhan tahun selalu dianggap tabu, penuh kontroversi, sekaligus menakutkan, UFO dan keberadaan makhluk luar angkasa. Namun kali ini situasinya berbeda. Jika sebelumnya pembahasan tentang alien hanya muncul di film Hollywood, forum teori konspirasi, atau kesaksian orang-orang tertentu yang sering dianggap tidak waras, kini justru pemerintah Amerika Serikat sendiri yang mulai membuka pintu menuju rahasia tersebut. Dan yang paling mengejutkan, di tengah proses pengungkapan itu, satu demi satu orang yang diduga mengetahui rahasia besar tentang UFO justru mulai menghilang secara misterius. Sebagian lainnya disebut menerima ancaman, dan sebagian lagi memilih diam, seolah takut mengatakan sesuatu yang tidak boleh diketahui publik. Semua ini membuat dunia mulai bertanya, apakah benar selama ini ada sesuatu yang sengaja disembunyikan dari umat manusia? Pernyataan Obama dan Trump yang mengguncang dunia. Semua bermula pada Februari 2026. Dalam waktu yang hampir berdekatan, mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan Presiden Amerika Serikat saat ini, Donald Trump, sama-sama mengeluarkan pernyataan yang langsung membuat dunia heboh. Obama disebut mengakui bahwa fenomena UFO memang nyata dan masih belum bisa dijelaskan sepenuhnya. Namun yang jauh lebih mengejutkan datang dari Trump. Trump mengatakan bahwa kebenaran akan segera diumumkan. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi dampaknya luar biasa besar. Di internet, jutaan orang langsung mulai berspekulasi. Forum-forum UFO mendadak meledak. Media sosial dipenuhi berbagai teori konspirasi lama yang kembali diangkat. Banyak orang percaya bahwa pemerintah Amerika akhirnya akan membuka rahasia terbesar dalam sejarah manusia. Dan ternyata, dugaan itu bukan sekadar rumor. 8 Mei 2026, hari ketika pemerintah Amerika membuka arsip UFO. Pada tanggal 8 Mei 2026, pemerintahan Trump benar-benar mengambil langkah bersejarah. Gedung Putih secara resmi merilis gelombang pertama dokumen UFO kepada publik. Sebanyak 161 dokumen diumumkan dan langsung menjadi perhatian dunia internasional. Bagi sebagian orang, angka 161 mungkin terlihat biasa, namun makna di baliknya jauh lebih besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, sebuah pemerintah besar secara terbuka mengakui kemungkinan keberadaan kehidupan di luar bumi. Banyak analis menyebut langkah ini sebagai titik awal era baru umat manusia. Karena selama puluhan tahun, isu UFO selalu dibantah, ditertawakan, atau dianggap sebagai teori liar. Kini semuanya mulai berubah. Masyarakat mulai merasa bahwa selama ini mungkin memang ada sesuatu yang sengaja disembunyikan. Domain alien milik pemerintah yang memicu kepanikan. Belum selesai publik membahas dokumen UFO, sebuah kejadian lain kembali membuat internet gempar. Pada tanggal 17 Maret 2026, Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat diam-diam mendaftarkan dua domain resmi pemerintah, alien.gov, aliens.gov. Yang membuat heboh bukan nama domainnya saja, tetapi fakta bahwa keduanya menggunakan akhir gov. Di Amerika, domain.gov hanya boleh digunakan oleh lembaga resmi pemerintah. Artinya, ini bukan lelucon. Begitu informasi tersebut tersebar, ribuan orang langsung mencoba membuka situsnya. Namun hasilnya aneh, halaman tersebut tidak bisa diakses sama sekali. Belakangan diketahui pemerintah baru mendaftarkan nama domainnya tanpa benar-benar mengaktifkan situs tersebut. Meski begitu, publik tetap merasa ada sesuatu yang sedang dipersiapkan. Dan ketika wartawan bertanya kapan pengungkapan besar itu akan dilakukan, Gedung Putih hanya memberikan jawaban singkat, "Stay tune," atau nantikan saja. Yang membuat suasana semakin menyeramkan, pernyataan itu bahkan disertai emoji alien. Wakil Presiden Amerika mengaku percaya UFO adalah iblis. 5 hari kemudian, kontroversi kembali meledak. Wakil Presiden Amerika Serikat, J.D. Vance, muncul dalam wawancara bersama podcaster konservatif terkenal, Benny Johnson, pada tanggal 27 Maret 2026. Awalnya wawancara itu terlihat biasa, namun tiba-tiba Vance membuat pengakuan yang mengejutkan seluruh Amerika. Ia mengatakan dirinya adalah penggemar UFO sejati. Bahkan ia mengaku sejak pertama kali menjabat sebagai wakil presiden, dirinya sangat terobsesi dengan arsip UFO dan Area 51. Tetapi bagian paling mengerikan muncul ketika ia mulai membahas keyakinan pribadinya.
Sebagai seorang Kristen yang taat, Vance mengatakan bahwa menurutnya UFO kemungkinan bukan alien biasa. Saya tidak percaya mereka itu alien. Saya merasa mereka adalah iblis. Pernyataan itu langsung memicu perdebatan besar. Sebagian orang menganggap Vance terlalu religius dan berlebihan. Namun sebagian lainnya justru percaya bahwa fenomena UFO memang berkaitan dengan dunia supranatural. Vance kemudian menjelaskan bahwa hampir semua agama besar di dunia percaya adanya fenomena-fenomena aneh yang tidak dapat dijelaskan manusia. Ia bahkan mengutip kalimat terkenal dari film The Usual Suspects. Trik terbesar iblis adalah membuat manusia percaya bahwa ia tidak pernah ada. Kalimat itu membuat suasana semakin mencekam. Karena jika benar ada sesuatu yang selama ini diam-diam memengaruhi manusia, maka ancamannya mungkin jauh lebih besar daripada sekedar makhluk luar angkasa biasa. Teori menyeramkan, teknologi modern adalah hadiah alien. Di tengah situasi tersebut, berbagai teori lama kembali bermunculan. Banyak paranormal dan medium spiritual mulai berbicara mengenai kemungkinan alien telah lama berada di bumi. Mereka mengklaim bahwa makhluk tersebut tidak datang untuk membantu manusia. Sebaliknya, tujuan mereka adalah menguasai bumi secara perlahan. Menurut teori ini, manusia sebenarnya sedang diarahkan menuju ketergantungan total pada teknologi. Artificial intelligence, internet, dan teknologi modern disebut sebagai hadiah yang diam-diam ditanamkan kepada manusia melalui pengaruh tertentu demi mempersiapkan kolonisasi bumi di masa depan. Ketika manusia merasa bangga dengan kemajuan teknologi mereka, tanpa sadar mereka justru sedang masuk ke dalam perangkap. Teori ini memang terdengar seperti fiksi ilmiah. Namun setelah pemerintah Amerika mulai membuka dokumen UFO, banyak orang mulai mempertanyakan, bagaimana jika sebagian teori itu ternyata benar? Presiden-presiden Amerika yang pernah ingin membuka rahasia UFO. Banyak netizen kemudian mulai mengingat kembali sejarah lama. Trump ternyata bukan presiden pertama yang ingin membuka rahasia UFO kepada publik. Sebelumnya, beberapa presiden Amerika juga pernah mencoba melakukan hal serupa. Pada era 1960-an, John F. Kennedy disebut pernah ingin membuka kebenaran tentang UFO. Namun tidak lama kemudian, Kennedy tewas ditembak secara misterius. Kemudian pada tahun 1976, Jimmy Carter juga pernah meminta NASA menyelidiki UFO demi memenuhi janji kampanyenya. Namun permintaan itu ditolak mentah-mentah dan kasusnya menghilang begitu saja. Lalu saat Bill Clinton menjabat, ia juga disebut pernah mencoba menyelidiki kembali kasus UFO dan pembunuhan Kennedy. Tetapi hasil akhirnya tetap sama, tidak ada jawaban. Misteri hilangnya penjaga rahasia UFO. Namun bagian paling menyeramkan dari semua kisah ini terjadi pada akhir Februari 2026. Hanya 6 hari setelah Trump kembali menyinggung soal pembukaan rahasia UFO, seorang pensiun Mayor Jenderal Angkatan Udara Amerika Serikat bernama William Mike Caslen tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Di kalangan teori konspirasi, Mike Caslen dikenal sebagai salah satu orang yang diduga mengetahui rahasia terdalam proyek UFO militer Amerika. Ia disebut sebagai penjaga rahasia UFO. Pada Jumat 27 Februari 2026, Mike Caslen menghilang dari rumahnya sendiri secara misterius. Pukul 10 pagi, seorang teknisi rumah masih sempat bertemu dengannya. Pukul 11 siang, istrinya pergi ke dokter. Namun ketika sang istri pulang sekitar pukul 12 siang, Mike Caslen sudah lenyap tanpa jejak. Yang membuat kasus ini semakin aneh, ponsel dan jam tangan pintarnya tertinggal di rumah. Barang yang dibawanya hanya dompet, tas ransel dan pistol revolver. Tim pencarian kemudian mengerahkan drone, anjing pelacak, dan menyisir seluruh area sekitar rumahnya. Namun hasilnya benar-benar mengejutkan. Mereka hanya menemukan sebuah kemeja outdoor berwarna hijau muda dan sepasang sepatu gunung. Tidak ada darah, tidak ada jejak perlawanan, tidak ada saksi, tidak ada petunjuk. Mike Caslen seolah menghilang dari dunia. Ilmuwan roket yang juga hilang tanpa jejak. Ketika publik mulai membahas kasus Mike Caslen, muncul fakta lain yang jauh lebih mengerikan. Seorang ilmuwan roket bernama Monica Reza yang pernah bekerja di bawah Mike Caslen ternyata juga menghilang secara misterius pada tahun sebelumnya. Pada pagi hari tanggal 22 Juni 2025, Reza sedang mendaki di sebuah hutan nasional di Los Angeles bersama 2 rekannya. Ia berjalan sekitar 9 meter di belakang mereka. Saat kedua rekannya menoleh, Reza masih sempat tersenyum dan melambaikan tangan.
Namun beberapa saat kemudian, ia menghilang begitu saja. Cuaca saat itu cerah, tidak ada badai, tidak ada longsor, tidak ada suara teriakan. Pencarian dilakukan selama berminggu-minggu menggunakan helikopter, drone, dan anjing pelacak. Tetapi hasilnya nol total. Yang membuat kasus ini semakin misterius adalah fakta bahwa Reza sebelumnya terlibat dalam penelitian material super alloy untuk mesin roket militer. Dan penelitian tersebut berada di bawah pengawasan Mike Caslon sendiri. Reverse Engineering UFO dan Rahasia Roswell. Nama Mike Caslon semakin menjadi pusat perhatian setelah anggota Kongres Amerika, Eric Burson, mengaku sedang melakukan investigasi UFO atas permintaan pemerintahan Trump. Menurut Burson, Mike Caslon termasuk salah satu nama penting yang diyakini mengetahui rahasia proyek reverse engineering UFO. Reverse engineering adalah upaya membongkar teknologi asing untuk dipelajari dan direplikasi manusia. Mike Caslon sendiri pernah memimpin laboratorium penelitian angkatan udara di Wright-Patterson, Ohio, pangkalan yang sejak lama dikaitkan dengan puing-puing UFO dari insiden Roswell Incident. Selama memimpin laboratorium tersebut, Mike Caslon menangani proyek material canggih dan senjata masa depan bernilai miliaran dolar. Karena itu banyak orang percaya bahwa dirinya memang mengetahui sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang mungkin terlalu berbahaya untuk diungkap kepada dunia. Ancaman pembunuhan dan rahasia yang belum terungkap. Situasi semakin mencekam ketika Eric Burson mengaku pernah menerima ancaman pembunuhan terkait investigasi UFO yang sedang ia lakukan. Seseorang memperingatkannya agar tidak mencoba menghubungi beberapa nama dalam daftar penyelidikannya. Mereka bisa menyingkirkan orang seperti kamu dengan sangat mudah, kata orang tersebut menurut pengakuan Burson. Sejak saat itu, Burson semakin yakin bahwa kasus hilangnya Mike Caslon bukanlah kejadian biasa. Ia percaya ada sesuatu yang sangat besar sedang disembunyikan, sesuatu yang melibatkan militer, teknologi rahasia, dan mungkin juga sesuatu yang belum pernah benar-benar dipahami manusia. Kini dunia masih menunggu, apakah pemerintah Amerika benar-benar akan membuka seluruh rahasia UFO? Ataukah semakin dekat manusia pada kebenaran, semakin banyak pula orang yang akan menghilang secara misterius? Sampai hari ini, tidak ada yang benar-benar tahu jawabannya. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.